Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 20. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dia ditolak. Melihat 3 lembar pengumuman penerimaan di papan pengumuman, Chu Hen berdiri terpaku di tanah. Ia mengepalkan tinjunya, dan ekspresi mendalam muncul di wajahnya. Para siswa laki-laki dan perempuan muda lainnya yang menonton dari pinggir lapangan sama terkejutnya, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Aneh, mengapa namanya tidak ada dalam daftar? Itu tidak masuk akal. Kemarin dia membunuh Raging Scarlet Bear dalam 2 gerakan. Saya tidak begitu yakin tentang hal itu. Semua orang membicarakan hal ini. Situasi akhir penilaian kelompok pertama kemarin masih sangat jelas. Secara logika, dengan kinerja Chu Hen, seharusnya tidak ada masalah dengan penerimaannya. Tetapi kenyataannya berada di luar ekspektasi semua orang. Selain orang-orang yang merasa bingung dan kasihan terhadap Chu Hen, banyak juga orang yang tersenyum penuh kebahagiaan di wajah mereka. Sebenarnya, ditolak itu hal yang wajar. Dalam situasi kemarin, Raging Scarlet Bear sudah kelelahan. Akan mudah untuk membunuhnya. Terlebih lagi, dia tidak memberitahu rencananya kepada siswa lain di kelompok pertama. Ini jelas dia menginjak teman-temannya untuk memanjat. Perilaku seperti ini tidak layak untuk didukung. Kau bicara seolah itu benar. Ayolah, ini hanya penilaian. Apa gunanya? Benar sekali. Dia bahkan menyelamatkan Nona Chen Yu pada akhirnya. Kalau begitu katakan padaku mengapa dia ditolak oleh Mammoth Martial House. Selain alasan ini, apakah Anda menginginkan alasan lainnya? Ini, bisikan-bisikan di sekitarnya bagaikan aliran air deras, terus-menerus memasuki telinga Chu Hen. Mata Chu Hen menyipit. Dia menghela napas dalam-dalam dan tidak berlama-lama lagi. Dia segera berbalik dan pergi. Berjalan sendirian di jalan yang ramai, suasana hati Chu Hen tampak serius sekaligus bingung. Sebelumnya, ia ditolak di Provinsi Taifeng. Sekarang, ia ditolak oleh Mammoth Martial House. Apakah ada hubungan antara kedua hal ini? Kalau saja kedua hal ini ada kaitannya, maka segala sesuatunya akan jauh lebih sederhana. Seseorang sedang mengincarnya. Kebingungan muncul di mata Chu Hen. Dia baru berada di kota kekaisaran kurang dari 3 hari dan tidak menyinggung siapapun. Mungkinkah ini perbuatan keluarga Liu? Namun, ini adalah kota kekaisaran dari ibu kota kekaisaran. Keluarga Liu bahkan tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota hujan berapi, apalagi di sini. Lupakan. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Karena dia tidak bisa menemukan jawabannya, lebih baik dia tidak memikirkannya. Bagaimanapun juga, dia sudah ditolak oleh Mammoth Martial House. Selanjutnya, dia harus mempertimbangkan jalan keluar lainnya. Dengan sangat cepat, Chu Hen menyesuaikan emosi batinnya, dan pancaran tekad bersinar di matanya yang cerah. Lalu, tanpa ragu-ragu, dia menuju ke arah tertentu. Rumah bela diri Mammoth, sebuah paviliun yang luas memancarkan aura megah. Pilar batu berwarna merah tua berdiri di koridor yang lebar. Di ujung koridor terdapat ruangan yang didekorasi dengan indah. Namun, samar-samar terdengar suara pertengkaran. Penatua Wei, apa maksudmu dengan ini? Mentor Lusu, harap jaga nada bicaramu. Seorang pria parubaya berusia 40-an duduk di kursi lebar, menatap seorang pria berusia 30-an dengan rasa tidak puas. Yang terakhir tidak lain adalah mentor utama penilaian rumah bela diri kemarin, Lusu. Pada saat ini, alis Lusu berkerut erat, dan dia tampak sedikit gelisah. Dia menunjuk ke daftar nama di tangannya dan berkata, Penatua Wei, mengapa Anda mengeluarkan siswa bernama Chu Hen? Pria parubaya yang dipanggil Elder Wei itu terkekeh. Kupikir itu masalah besar. Bukankah itu hanya seorang mahasiswa? Tapi dia sudah lulus ujian. Setidaknya kau harus memberiku alasan untuk menolaknya. Guru Lu, apakah saya perlu meminta petunjuk dari Anda saat saya membuat keputusan? Penatua Wei menatapnya dengan dingin, dan nadanya acuh tak acuh. Lusu tidak dapat menahan amarahnya. Dia sangat menghormati murid Chu Hen ini. Sekarang pihak lain telah menyingkirkan Chu Hen tanpa memberinya alasan yang jelas, dia agak tidak puas. Penatua Wei, Lusu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas penilaian tersebut. Jadi apa?
Kalau Anda tidak puas dengan cara saya bekerja, Anda bisa mengadu kepada dekan. Akan tetapi, sesepuh ini harus mengingatkanmu, jangan menempatkan dirimu dalam posisi sulit hanya karena masalah sepele seperti itu. Anda, ekspresi wajah Lu Su sedikit berubah. Kata-kata Penatua Wei penuh dengan ancaman. Tidak mungkin untuk mengeluh kepada dekan. Itu sama saja dengan mengeluarkan mahasiswa baru. Jangankan dekan, bahkan mentor biasa pun tidak akan peduli. Itu memang masalah sepele. Alasan mengapa Lu Su merasa marah adalah karena dia merasa Chu Hen adalah orang berbakat yang bisa dibentuk dan akan sangat disayangkan jika dia disingkirkan. Akan tetapi, statusnya tidak lebih tinggi dari Tetua Wei, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bisa pergi sekarang. Aku masih punya sesuatu yang harus kuurus, kata Penatua Wei dengan nada meremehkan. Lu Su menahan amarahnya dan tidak melampiaskannya. Dia mengepalkan tangannya dan berbalik untuk pergi dengan marah. Cahaya dingin bersinar di mata Penatua Wei, dan seringai menghina muncul di wajahnya. Siang harinya, Chu Hen tiba di pintu masuk sebuah rumah besar. Ada sebuah plakat yang tergantung tepat di atas gerbang megah rumah besar itu. Ada 4 kata yang diukir pada plakat itu. Rumah bela diri bulan cerah. Bright Moon Martial House adalah satu dari 5 perguruan tinggi terbaik di ibu kota. Alasan mengapa Chu Hen memilih sekolah ini adalah karena Long Xuanzang ada di sini. Dia adalah putri bungsu Long Zhan dan saudara perempuan kedua Chu Hen. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, Long Xuanzang tidak memperlakukan Chu Hen sebaik Long Qingyang, mereka tetap keluarga yang tumbuh bersama. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bukanlah hal yang buruk jika dia bisa satu kampus dengan Long Xuanzang. Saat ini, hampir tidak ada seorang pun di pintu masuk rumah bela diri bulan cerah. Hanya ada beberapa penjaga dan seorang panitera di sisi kiri tangga. Pria itu duduk malas di kursi di belakang meja panjang. Dia menyipitkan matanya dan memasang ekspresi bosan di wajahnya. Saya ingin mendaftar untuk penilaian, Chu Hen berjalan di depan orang itu dan berkata dengan rendah hati. Panitera itu menguap dan menatap Chu Hen dari sudut matanya. Mengapa kamu begitu terlambat? Penilaiannya sudah dimulai sejak lama. Kalau begitu saya akan mendaftar untuk penilaian besok, kata Chu Hen. Pria itu tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berbalik dan berteriak ke arah gerbang rumah bela diri bulan cerah, Haozi. Haozi. Chu Hen tercengang. Apakah itu nama seseorang? Haozi. Melihat tidak ada gerakan di depannya, pria itu berteriak beberapa kali lagi. Aku datang, aku datang. Apakah kau terburu-buru? Disertai gerutuan tidak puas, seorang pemuda bertubuh kecil dengan kepala kecil dan mata kecil berlari keluar dari gerbang rumah bela diri bulan cerah. Melihat orang ini, Chu Hen segera mengerti bahwa nama Haozi sebenarnya adalah sebuah simbol. Terutama matanya yang kecil, benar-benar mirip mata tikus. Haozi, apakah kamu jatuh ke dalam lubang kotoran atau telingamu tersumbat oleh kotoran telinga? Kenapa kamu baru setuju setelah berteriak sekian lama? Panitera itu menegurnya. Kaulah yang jatuh ke dalam lubang kotoran. Tidak bisakah kau berteriak lebih keras? Kau tahu telingaku kecil. Kau sengaja melakukan ini. Haozi membalas tanpa sedikit pun kesan sopan. Mendengarkan percakapan antara keduanya, dahi Chu Hen dipenuhi garis-garis hitam. Apakah mereka berdua benar-benar dari rumah bela diri bulan cerah? Mungkinkah dia datang ke tempat yang salah? Kamu, beritahu aku nama dan umurmu. Panitera itu menoleh ke arah Chu Hen. Chu Hen, 16 tahun. Setelah pendaftaran sederhana, pria itu berbalik dan berkata, Haozi, bawa dia ke lokasi penilaian dan lihat apakah ada pengaturan lain. Jika tidak, kami harus menunggu pemberitahuan berikutnya. Terima kasih. Chu Hen mengangguk penuh terima kasih. Pria itu melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apapun lagi. Pria bermata kecil, Haozi, cukup antusias, hehe, ikut aku. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar terlambat. Penilaian dimulai pagi ini. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu bisa berpartisipasi. Hari ini aku mengalami kecelakaan. Aku telah merepotkanmu, jawab Chu Hen. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akhir-akhir ini, aku melihat banyak orang sepertimu. Anda harus melakukan yang terbaik. Jika kau memasuki rumah bela diri bulan cerah kami, kau akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Kau seharusnya memiliki kekuatan dari alam pembukaan saluran tingkat 7, kan? Hah, Chu Hen sedikit terkejut. Kamu tidak memilikinya. Bagaimana dengan level 6? Kamu seharusnya sudah mencapai level 6, kan? Haozi melanjutkan, jika kamu bahkan belum mencapai level 6, kurasa itu akan sedikit sulit. Tapi tak apa, masih ada kesempatan di masa depan. Sama sepertiku, aku butuh waktu 2 tahun untuk masuk ke Bright Moon Martial House. Jangan menyerah.
Haozi jelas-jelas orang yang banyak bicara. Usianya jelas tidak jauh lebih tua dari Chu Hen, tetapi dia terlihat seperti orang tua. Namun, penampilan orang lain sama sekali tidak seperti itu. Kelihatannya agak lucu. Tentu saja, Chu Hen tidak menolak obrolan bertele-tele semacam ini. Bagaimanapun, kata-kata orang lain mengandung sedikit rasa peduli. Di bawah bimbingan Haozi, Chu Hen tiba di alun-alun Dao platform yang luas. Alun-alun itu dipenuhi orang. Pada dasarnya, mereka semua adalah anak laki-laki dan perempuan berusia 15 atau 16 tahun. Totalnya ada sekitar 5 atau 600 orang. Pada saat ini, hampir semua mata tertuju pada platform tinggi di tengah alun-alun. Di peron, suara tabrakan esensi sejati dan sorak-sorai orang banyak terdengar. Chu Hen menoleh dan melihat ada pertempuran yang terjadi di panggung tinggi. 20 atau 30 anak laki-laki dan perempuan muda mengepung seseorang. Orang yang dikepung itu tinggi dan tegap seperti beruang. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memegang pedang lebar di tangannya. Menghadapi serangan banyak siswa di sekitarnya, dia tetap tenang dan tenang. Ini isi penilaiannya. Chu Hen bertanya dengan heran.